Laba Freeport melonjak, barisan sakit hati tertampar oleh nyali Jokowi, ditulis oleh Chardy dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Siapa yang tidak kenal Freeport, perusahaan yang telah menambang emas di bumi pertiwi dalam jumlah besar dengan menyisakan lubang menganga sedemikian besarnya. Tapi sayang, selama puluhan tahun Indonesia hanya mendapatkan manfaat dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Inilah cikal bakal mengapa SDA banyak dicaplok asing melalui pengelolaan yang tidak mendatangkan manfaat masif bagi rakyat Indonesia. Gaung merebut kembali pengelolaan SDA terus diperjuangkan, tapi sayang selama ini memble, melempem, pemerintah tidak berdaya. Meski beberapa kali berganti pemerintahan, Indonesia tetap saja terkesan lembek tidak berdaya menghadapi dominasi Freeport. Freeport awalnya bernama Freeport Sulfur, nyaris bangkrut di tahun 1959 karena di negara Kuba terjadi pergantian kekuasaan yang mana Fidel Castro, pemimpin yang baru, menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negara tersebut. Freeport Sulfur kena dampaknya. Singkat kata, setelah lengsernya Soekarno, Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu, membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuangan lebih besar secara substansial untuk mereka. Inilah cikal bakal Freeport menancap ke antaranya di negara kita ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing atau PMA. Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Sudah tahu kan Freeport ada di Indonesia di era siapa? Soeharto. Ingat itu baik-baik. Freeport akhirnya menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani oleh Soeharto. Kontrak Freeport Indonesia pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan. Freeport jadi kontraktor eksklusif tambang export di atas wilayah 10 km persegi. Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Pada tahun 1991 ada pembaruan kontrak karya baru yang berlaku untuk 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Artinya kontrak akan habis tahun 2021. Inilah tahun krusial sekaligus menguji seberapa besar nyali presiden di tahun itu untuk menghadapi Freeport yang tentunya berusaha tetap bertahan di negara ini. Dan kebetulan di tahun 2021 adalah era pemerintahan Jokowi. Kalau Jokowi tidak bernyali, maka bisa saja memperpanjang kontrak Freeport entah berapa puluh tahun ke depan lagi. Tapi Jokowi memutuskan enough is enough. Mimpi Jokowi menjadikan negara ini mandiri dan berdaulat atas kekayaan dalam negeri membuatnya berani mengambil alih semua pengelolaan yang strategis. Freeport adalah pembuktian utama. Indonesia akhirnya berhasil memiliki 51% saham Freeport. Merebut saham sebanyak itu sangat sulit. Prosesnya memakan 3,5 tahun dengan negosiasi yang sangat alot. Jokowi pernah mengatakan selama puluhan tahun Indonesia hanya mendapatkan penguasaan sebesar 9%. Kemudian, Freeport mayoritas kita kuasai. Pertanyaan saya, antek asing yang ada di mana? Dibikin 51% merebut saham Freeport mudah, sangat sulit sekali. Tapi saya tahu sekali negara Indonesia tantangannya besar dan banyak, kata Jokowi. Bukan hanya Freeport, Jokowi juga membuktikan nyalinya dengan merebut kembali Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Prancis dan Jepang. Tapi sayang, akuisisi Freeport ini tidak disertai dengan dukungan dari sebagian orang. Para barisan sakit hati menyebut ini hanya sekedar pencitraan. Bahkan ada yang bilang akuisisi ini hanya akan mendatangkan kerugian. Tentu saja ini adalah alasan dungu. Jokowi pun tidak tinggal diam karena tidak tahan terus disebut antek asing. Dia mengatakan di saat pemerintahnya berhasil negosiasi, banyak yang ribut. Sementara 40 tahun terakhir Indonesia cuma punya saham 9,3% tapi tidak ada yang bersuara. Saya nggak mengerti bagaimana kita ini semuanya. Selama 40 tahun, 9% pada diam. Begitu ada kesepakatan HOA 51% tidak didukung penuh. Mestinya seluruh rakyat mendukung penuh agar itu betul-betul nanti bisa dikelola oleh bangsa ini, katanya lagi. Ternyata, sekarang ini Freeport cetak sejarah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laba bersih Freeport tahun ini diproyeksikan akan melonjak 300% menjadi 40 triliun rupiah dari tahun lalu sebesar 10 triliun rupiah. Dari sisi pendapatan pun diperkirakan naik 100% dibandingkan tahun lalu. Pendapatan Freeport pada tahun ini bisa melonjak menjadi 105 triliun rupiah dari tahun lalu yang sebesar 50 triliun rupiah. Spektakuler. Coba bayangkan kalau dulu Freeport dikelola oleh Indonesia, berapa banyak uang yang bakal masuk ke negara ini? Kenapa baru sekarang? Bukan hanya itu, lebih hebatnya lagi, Jokowi beberapa waktu lalu melakukan groundbreaking smelter Freeport di Gresik yang merupakan smelter terbesar di dunia.
Smelter ini dibangun dengan investasi 42 triliun rupiah yang fungsinya sebagai pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga. Smelter ini juga digunakan untuk pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya. Diprediksi bisa menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya 30 triliun rupiah. Bagi yang pikirannya masih belum sakit jiwa, presiden mana yang paling bernyali merebut salah satu tambang terbesar seperti Freeport? Kalau bukan Jokowi, apakah presiden yang lain berani? Jokowi tidak hanya ambil alih pengelolaan SDA dari tangan asing, tapi juga menyetop tambang potensial agar tidak diekspor. Nikel adalah harta yang terlalu berharga hanya untuk diekspor mentahnya saja. Jokowi merebut, Jokowi melindunginya. Hanya barisan sakit hati yang terus mencari celah untuk merebutkan nyali Jokowi. Mereka inilah sampah tak berguna, bau busuk, dan bikin sakit mata. Tidak beri manfaat, hanya bisa nyinyir dan bikin semak dunia politik. Benar kata Jokowi, Freeport dulu tidak direbutkan meski Indonesia hanya dapat seupil. Sekarang Indonesia dapat seabrek. Mulut sampah mereka tiba-tiba menganga lebar mirip orang sakit jiwa. Di tangan Jokowi, Freeport menggeliat, menggila. Memberi izin pengelolaan SDA itu gampang, tapi merebut kembali butuh nyali gede. Presiden pengecut takkan mampu melakukannya. Rocky Gerung sebut Jokowi bebek lumpuh. Bang Ruhut bilang RG tak punya kemaluan. Ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tak habis-habisnya Rocky Gerung menghina dan merendahkan Jokowi yang merupakan pemimpin negeri ini. Rasanya RG sudah lupa bahwa dirinya masih tinggal di Indonesia, yang mana Jokowi adalah pemimpinnya. Jika saja RG bebas berbicara dengan menghujat dan menghina presiden di era Orde Baru, saya yakin 1000% nyawa RG sudah ada di neraka sekarang. Setelah menghirup udara reformasi, Indonesia benar-benar merasakan sebagai negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat di muka umum secara harfiah dilindungi melalui peraturan perundang-undangan. Namun perlu diingat pula bahwa selain Indonesia adalah negara demokrasi, negara ini juga merupakan negara hukum. Hukum itu sendiri, keberadaannya sebagai pengatur antara hak berpendapat dan yang paling penting ialah kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Artinya dalam menyatakan pendapat baik dalam lisan maupun tulisan, tetap ada batasan-batasan supaya tidak menyakiti serta merugikan orang lain. Namun yang disayangkan ketika seorang mengeluarkan pernyataan atas pendapatnya, ia tidak bisa membedakan mana masukan atau kritikan dan mana hinaan ataupun ujaran kebencian. Disinilah kadang timbul kegaduhan karena banyak orang merasa bahwa freedom of speech atau kebebasan berbicara dilindungi undang-undang. Dan masih ada orang-orang yang bebas mencaci, menghina, menghujat, dan memfitnah tanpa proses hukum. Sebagai contoh kebebasan berpendapat yang kebablasan adalah ketika RG menyerang Jokowi dengan julukan Presiden Bebek Lumpuh. Sontak saja politisi PDIP, Bang Ruhut Sitompul, sangat marah dengan pernyataan RG yang dinilai telah menghina kehormatan Presiden Jokowi. Bang Poltak bahkan meminta kepada Kapolri agar segera menindak tegas RG karena penghinaan terhadap pemimpin RI 1. Lebih jauh, Ruhut yang meradang karena pernyataan RG mengatakan bahwa Rocky merupakan sosok dungu dan tidak tahu malu. Bahkan ia meminta agar RG melihat hasil survei dari SMRC bahwa ada 68,5% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Si dungu Rocky menggerung-gerung, gak ada malunya karena tidak punya kemaluan. Tolong ya, lihat survei SMRC rakyat Indonesia tercinta puas kinerja Presiden RI Bapak Joko Widodo 68,5% paten merdeka. Ujar Ruhut di akun Twitter miliknya yang dikutip terkini.id. Hajar terus bang, manusia macam Rocky memang harus ditampar mulutnya biar tidak kurang ajar. Kadang akal sehat kita akan bergejolak tatkala pernyataan RG yang secara logika sangat ngawur dan penuh sensasi. Ia dengan lantang menghina Jokowi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Orang normal atau waras tentunya akan berhati-hati bila mengeluarkan pernyataan yang menyinggung orang lain. Namun tidak berlaku bagi RG dan kelompoknya. Jika ada orang yang melaporkan dirinya, maka RG akan berteriak, ada pembungkaman atas nama demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat. Kata pembungkaman itulah yang sering RG dan kaum oposan lainnya gunakan sebagai senjata untuk membela diri supaya tidak terciduk oleh aparat penegak hukum. Disitulah mereka terus memainkan politik ujaran kebencian karena merasa kebebasan mengeluarkan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Sebelumnya sebagai informasi, RG berdialog dengan orang yang mengaku pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun. Dalam perbincangan tersebut, RG menyebut bahwa Jokowi adalah presiden bebek lumpuh. Lebih lanjut, pada dialog itu RG menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi telah memasuki fase limdak
karena gagal dalam menjalankan pemerintahan di semua bidang baik ekonomi dan society. Nah, sepertinya agenda kaum oposan memang dibuat seragam, di mana mereka satu suara membuat narasi dan propaganda dengan kalimat Jokowi gagal dalam segala bidang. Saya masih ingat ketika Novel Bamukmin memberikan rapor merah ke Jokowi dengan mengatakan hal yang sama. Jadi saya dapat menyimpulkan Partai Demokrat melalui RG sedang mesra dengan PA212 untuk menjatuhkan citra Jokowi. Saya sangat setuju dengan cuitan Bang Ruhut yang mengatakan RG tidak punya kemaluan. Karena RG yang bermuka tembok tidak bisa menilai diri sendiri karena kemaluannya, baca rasa malu, sudah lumpuh total. Bagi saya, RG tidak lebih dari manusia cacat nalar yang harusnya dipasung di tengah hutan. RG dan Refli Harun adalah sampah politik yang memang seharusnya dilawan. Narasi-narasinya dibangun tidak menunjukkan kehebatan mereka sebagai akademisi. Selain itu, lantaran pendapat mereka seperti layaknya buzzer kadruners yang tidak memiliki pikiran dan akal yang sehat. Dengan begitu mereka akan terus membuat konten yang cenderung menyerang pemerintah demi popularitas agar mendapat perhatian besar dari para subscriber. Karena bagi saya, orang baik seperti Jokowi yang selalu dihina dan dihujat oleh RG dan lainnya karena kecemburuan dan kebencian yang sudah mendarah daging. Apalagi dengan kepiawaian Jokowi menata negeri ini dengan kejeniusan serta memiliki kemampuan untuk memimpin. Sementara RG hanyalah orang yang hanya piawai dalam bersilat lidah dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara jenius. RG itu orang dungu yang sok pintar. Salah satu contohnya, RG tidak bisa membedakan antara sertifikat tanah yang asli dan mana yang bukan, sehingga membuat RG bingung sendiri. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.